قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ingin mengambil keutamaan mereka-mereka yang menjadikan sebagian waktunya untuk belajar di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Di antara salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa di antara mereka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk dirinya, maka Allah berikan kepadanya kefaqihan dalam agama atau pemahaman di dalam agama. Kalau seandainya hadis ini kita balik di ikhwatul Islam, berarti mereka yang tidak diinginkan kebaikan untuk dirinya, maka mereka tidak akan paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Nabi menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa di antara seorang muslim, mereka berusaha menempuh suatu jalan untuk mencari agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke dalam surga. Artinya ikhwatul Islam, berkumpulnya kita di masjid Rasulullah SAW di antara salah satu tujuan yang kita inginkan adalah ingin mencari agama Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kita ingin mengambil keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, sehingga setiap kali kita duduk di dalam Masjid Nabawi, di antara salah satu niat kita selain beribadah kepada Allah, kita juga ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala, ingin mengangkat kejahilan dari diri kita dan juga ingin mengangkat kejahilan dari keluarga kita, karena memang itu merupakan di antara tujuan kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang paling indah untuk dijadikan tempat belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada para sahabatnya agar mereka semangat belajar agama di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap motivasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga motivasi untuk umatnya. Setiap kali mereka diberikan kesempatan datang ke Masjid Nabawi, di antara salah satu yang harus mereka lakukan adalah belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan dalam kehidupan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan barometer bagi kita bersama, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah uswah dan qudwah bagi kalian semuanya. Maka wajib bagi kita mencintai Nabi kita yang mulia SAW. Wajib bagi kita mempelajari tentang kehidupan Nabi SAW. Karena memang Nabi SAW wajib bagi kita mencintainya, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih pantas dibandingkan dengan seorang muslim daripada diri mereka sendiri. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW dan apa pula hak Rasul yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Di antara salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih pantas bagi diri kalian sendiri. Artinya, kalau seandainya kita mencintai diri kita ini, maka mencintai Nabi SAW lebih lagi daripada kita mencintai diri kita sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, Nabi harus melebihkan atau Nabi harus dilebihkan daripada segala-galanya. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi SAW adalah sebagaimana kita ingin mengetahui tentang diri kita, maka kita wajib mengetahui tentang diri Nabi SAW. Baru kita mendapatkan makna daripada firman Allah, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Oleh karena itulah ikhwatul Islam, sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita bersama bagaimana semestinya kita mencintai Nabi yang mulia. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia datang mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi dari segala-galanya, kecuali melebihi daripada diriku." Mendengarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah SAW? "Belum lagi wahai Umar. Artinya kecintaanmu kepada diriku belum sempurna sampai engkau mencintaiku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri." Kemudian setelah mendengarkan Nabi SAW mengatakan yang demikian, "Ya Rasulullah, aku mencintai dirimu melebihi dari segala-galanya, bahkan melebihi dari diriku sendiri." Maka di saat itulah Nabi baru menyebutkan, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru wahai Umar. Artinya ikhwatul Islam, ternyata mencintai Nabi SAW tidak mudah. Banyak di antara kita yang mungkin dengan mudah mengatakan aku cinta kepada Nabi SAW. Tapi apakah benar mereka sudah mewujudkan cinta yang sebenarnya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Cinta atau mencintai sesuatu itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Apalagi yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah standarisasi keimanan seorang hamba. Jadi mencintai Nabi tidak sama dengan mencintai yang lainnya. Walaupun kita siang dan malam mengatakan cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Nabi, kami cinta kepada Nabi, tapi yang menjadi permasalahan, apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah SAW? Jangankan mencintai Nabi, mencintai orang lain saja, mencintai istri, mencintai anak-anak, maka harus ada buktinya. Bukti kita cinta kepada mereka itu apa? Itu baru mencintai manusia. Bagaimana kiranya kalau kita mencintai baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tinggal kita bertanya kepada diri pribadi, apa bukti atau janji kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati, dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terberat adalah dengan amalan dan perbuatan. Semuanya termasuk ke dalam kategori cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk salah satu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang sangat mulia, memiliki keutamaan yang luar biasa, mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang sejarah Nabi sallallahu
Alaihi Wasallam, terutama setelah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Senin di waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, tentunya dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sulit bagi para sahabat untuk menerima kepergian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang selalu bersama mereka, Nabi yang selalu menghibur mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan atau sebagai perantara antara Allah dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mudah kepergian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya kita telah menyebutkan ungkapan yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia menyebutkan ikhwatul Islam, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kull shay." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka itu adalah hari yang paling gembira, hari yang paling berbahagia dirasakan oleh penduduk Madinah. Hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, itu adalah hari yang paling bahagia dirasakan oleh semua penduduk Madinah. Seolah-olah Madinah memancarkan cahaya yang sangat indah. Kemudian, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kull shay'. Namun dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari itu merupakan hari yang paling gelap dirasakan oleh penduduk Madinah. Karena seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat cahaya. Kemudian dikala Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cahayanya hilang. Maka dengan hilangnya cahaya tersebut, seolah-olah Madinah menjadi gelap gulita. Artinya itu merupakan bahasa kiasan yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana situasi yang dihadapi oleh para sahabat Nabi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan, maka sudah mulai didengarkan tangisan di seluruh pojok Madinah. Semua orang menangis, semua orang bersedih, dan siapa pula yang tidak bersedih dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika para sahabat mereka sedang bersedih, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Ada di antara mereka yang percaya, ada di antara mereka yang tidak percaya, ada di antara mereka yang percaya dan namun juga tidak percaya. Namun tidak ada di antara mereka yang berani berbicara kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, Nabi itu belum wafat. Umarlah yang berbicara. Sahabat yang lain mereka semuanya diam karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka ucapkan. Kaku mulut mereka, kaku jasad mereka semuanya mendengarkan berita seolah-olah petir yang menyambar kota Madinah dengan wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan keheningan yang bersuara hanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang didengarkan isak dan tangisan, maka di saat itulah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Abu Bakar radhiyallahu anhu aqbala ala farasin min mas'alihi bis-sunnah. Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau di detik-detik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar tidak berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada di antara kita yang bertanya, mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak alasannya. Yang pertama, ikhwatul Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh semua keluarganya, yaitu istrinya. Ada ibunda kita Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Safiyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, ada Zainab, ada Maria. Semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Itu dari kalangan perempuan. Kemudian dari kalangan laki-laki yang selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Abbas. Kemudian kedua orang putranya Al-Abdullah dan Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Kemudian Usama. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Syakran, ada lagi yang menyebutkan Saleh. Mereka itulah yang selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Abu Bakar tidak ada di sana? Kalau Abu Bakar ada di sana, nanti sulit bagi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, di antara salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Namun Nabi masih memiliki istri yang lainnya, yang mana hubungan istri yang lain dengan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada hubungan darahnya atau hubungan nasabnya. Bagaimanapun
mereka tidak ada mahram di sana. Jadi dikhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq, bukan berarti dia tidak mau menemani Nabi SAW, terutama di akhir kehidupan Nabi SAW. Namun memberikan kebebasan kepada keluarga Nabi SAW, karena bisa jadi Nabi ingin menyampaikan sesuatu dan memang betul adanya. Di akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi berpesan kepada semua keluarganya. Nabi panggil Fatimah, kemudian Nabi mengatakan kepada Fatimah, ittaqillaha wasbiri. Wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian bersabarlah, karena Nabi memberitahukan kepada dirinya bahwa ayahmu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan kepada Fatimah, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, kemudian bersabarlah. Demikian juga Nabi SAW berpesan kepada Hasan dan Husain, cucu yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Nabi seolah-olah memberikan kata perpisahan kepada mereka berdua, karena mereka masih kecil. Nabi merangkulnya, kemudian Nabi berbincang dengan mereka seolah-olah itu merupakan kata-kata terakhir dari Nabi kepada cucunya. Kemudian setelah Nabi SAW berpesan kepada cucunya, Nabi kembali berpesan kepada keluarganya, kepada istrinya. Artinya ikhwatul Islam, hari-hari terakhir Nabi SAW tentunya ada pesan di sana. Nabi ingin memberikan wasiat, Nabi ingin memberikan nasihat. Kalau seandainya banyak sahabat yang berada di dalam rumah Nabi, maka bagaimana mungkin Nabi SAW bebas dengan keluarganya? Dan kita juga harus tahu, ketika kita berbesuk atau menjenguk orang sakit, maka kita tidak boleh berlama-lama di sana. Dan itu juga yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq bukan berarti tidak berziarah ke rumah Nabi SAW, tapi waktunya tidak lama, karena memang di antara sunnah Nabi, apabila ada saudara kita yang sakit, maka disunnahkan bagi kita menjenguknya. Kemudian jangan berlama-lama di sana, cukup 10 menit saja, karena bisa jadi momen dia itu adalah momen ingin berkumpul dengan keluarganya, atau momen dia beristirahat, atau bisa jadi momen dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq tidak ada di samping Nabi SAW, bukanlah karena Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahui tentang keberadaan Nabi, tidak demikian. Tapi banyak keluarga Nabi yang ada di rumah putrinya, sehingga Abu Bakar memberikan kepada Nabi bersama keluarganya agar Nabi bebas berbicara dengan keluarganya. Kemudian di kuartal Islam, sebagaimana juga kita mengetahui, kenapa Abu Bakar tidak bersama Nabi SAW? Di pagi Senin, ketika Nabi SAW wafat di harinya, yang mana Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin. Abu Bakar menjadi imam di zaman Nabi 17 kali salat. Abu Bakar menjadi imam di zaman Nabi SAW, menggantikan Nabi sebagai imam 17 kali salat, mulai dari malam Jumat, salat Isya, kemudian hari Jumat 5 waktu salat, kemudian hari Sabtu 5 waktu salat, kemudian hari Ahad 5 waktu salat, kemudian di pagi Isnin yaitu salat subuh. 17 kali salat ini adalah Abu Bakar yang memimpin kaum muslimin, menggantikan posisi Rasulullah SAW. Nah, salat terakhir atau di pagi Isnin, maka Nabi SAW membuka tabir rumahnya. Abu Bakar As-Siddiq ingin mundur, sehingga Abu Bakar As-Siddiq, karena pernah kejadian demikian di kuartal Islam, ketika Nabi SAW juga pernah Nabi SAW sakit, kemudian Abu Bakar yang menjadi imam. Kemudian dikala Nabi SAW masuk, karena tidak boleh seorang sahabat pun yang menjadi imam kalau ada imamnya, dan Nabi adalah imamnya. Sehingga kalau ada Nabi, maka mereka tidak mungkin menjadi imam dan Nabi menjadi makmumnya. Dan Nabi SAW juga pernah melaksanakan ibadah salat dikala yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi masuk, maka dikala Nabi masuk bersama rombongan kaum muslimin, maka Abu Bakar yang tadi menjadi imam langsung berubah situasinya menjadi makmum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi makmumnya Nabi SAW. Artinya Nabi yang jadi imam, Abu Bakar mengikuti Nabi SAW. Sedangkan para sahabat yang lainnya, mereka mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pernah terjadi sebelumnya. Artinya ikhwatul Islam, dikala di pagi Senin, Nabi SAW membuka tabir rumahnya, maka Abu Bakar ingin mundur. Dikala Abu Bakar ingin mundur, dipersilakan Nabi SAW untuk menjadi imam. Namun Nabi memberikan isyarat untuk menyempurnakan ibadah salat. Artinya, teruskan salat kalian, teruslah kamu menjadi imam wahai Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian akhirnya imam tetap dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan Nabi kembali menutup tirai rumahnya.
Jadi seolah-olah dikala Nabi membuka tirai rumahnya, kemudian kembali menutupnya, maka itu kabar gembira dari Allah yang dipahami oleh para sahabat Nabi, seolah-olah Nabi akan kembali berkumpul bersama sahabatnya. Sehingga sebagian para sahabat mereka kembali melakukan aktivitas. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini ikhwatul Islam juga memiliki banyak rumah. Dan kita tahu kalau banyak rumah, banyak keluarganya. Artinya bukan satu orang istrinya. Abu Bakar memiliki beberapa orang istri. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Ali. Bahkan rata-rata sahabat Nabi, tidak ada di antara mereka yang memiliki satu istri. Ini bukan anjuran poligami ya, tapi bercerita tentang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW rata-rata tidak ada di antara mereka yang satu istri. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar kenapa tidak ada di samping Nabi SAW? Karena Abu Bakar As-Siddiq ada salah satu rumahnya di sebuah tempat yang bernama Sunah. Sunah ini di daerah yang ada di dekat Kuba. Disitulah salah satu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, salah satu keluarganya. Sekaligus Sunah itu merupakan tempat berkebunnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi artinya ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang. Namun dikala pindah ke kota Madinah, maka di antara salah satu pekerjaan Abu Bakar As-Siddiq adalah berkebun. Karena memang keahlian orang Madinah adalah berkebun, sedangkan keahlian orang-orang Mekah adalah berdagang. Madinah ahli dalam perkebunan dan Mekah adalah ahli dalam perdagangan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikala mendengarkan Nabi SAW wafat dan dia berada di Sunah, maka tiba-tiba dia langsung meninggalkan semua kegiatannya. Dia mengambil ontanya, ada yang menyebutkan dia mengambil kudanya. Kemudian belum sempat dia bersih-bersih, dia langsung mengambil kendaraannya. Kemudian dia langsung menuju ke masjid Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya baru dia masuk ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Abu Bakr radhiyallahu anhu aqbala ala farasin min maskanihi bis-Sunah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang menunggang kuda dari tempatnya yang bernama Sunah hatta nazal fadakhala al-masjid. Kemudian dikala Abu Bakar sampai di sini, maka yang pertama kali dituju oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yukallimun nasa hatta dakhala ala Aisyah. Dikala Abu Bakar yang datang, maka para sahabat mereka dalam keadaan kebingungan. Mereka dalam keadaan yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka seolah-olah kaku tubuhnya. Kemudian Abu Bakar datang. Abu Bakar ini termasuk di antara orang yang paling tua dari kalangan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selain dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, dia adalah sahabat dekat Nabi, dia adalah mertua Nabi, dia juga merupakan sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita menyebutkan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq, mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar. Betul nih? Mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa jawab? Hah? Tapi dengan tanggung jawab ya. Artinya siapa yang bisa jawab mana yang lebih tua antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa umurnya dikala Nabi meninggal? 63 tahun. Semua kita sepakat. Abu Bakar As-Siddiq berapa umurnya dikala dia meninggal? Sama 63 tahun. Berarti mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Nabi? Mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara penampilan Abu Bakar lebih tua secara penampilan. Namun secara umur Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tua 2 tahun dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berubah fisiknya, tidak berubah warna jenggotnya. Kalau kita berumur 50 tahun, apakah orang yang berumur 50 tahun sudah tumbuh ubannya? Kira-kira 50 tahun sudah ada uban atau belum? 60 tahun? Sudah. Jangankan 50 tahun, ada yang berumur 40 tahun, 45 tahun, kadang-kadang sudah tumbuh ubannya. Nabi SAW tidak ada perubahan di dalam fisiknya. Nabi sempurna penciptaannya.
Sehingga ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW meninggal, rambut Nabi SAW tetap berwarna hitam, jenggot Nabi SAW juga berwarna hitam. Sedangkan sahabat yang lainnya, mereka sudah memutih rambut dan jenggotnya. Itu diantaranya. Makanya antara Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq, secara umur, Nabi yang lebih tua 2 tahun. Karena wafatnya Nabi 63 tahun, Abu Bakar juga 63 tahun. Tapi kalau secara penampilan dan secara fisik, maka Abu Bakar As-Siddiq lebih tua, seolah-olah lebih tua daripada Nabi SAW. Makanya selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sesampainya di kota Madinah, orang Madinah mereka tidak tahu mana Nabi SAW, kecuali sedikit saja. Orang Madinah mereka tidak tahu mana yang namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian dikala Nabi datang, dikala Abu Bakar yang datang, mereka menyambut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka mengira Abu Bakar itu adalah Nabi SAW. Sampai Abu Bakar mengambil selendangnya, mengambil pakaiannya, atau mengambil intinya pakaian, kemudian ditutupnya Nabi SAW dari terik matahari, atau melindungi Nabi SAW dari terik matahari. Nah, dari situlah orang-orang baru tahu ternyata yang Nabi itu adalah yang di sampingnya. Kenapa demikian? Karena memang secara penampilan Abu Bakar lebih tua dari Nabi SAW, tapi umur Nabi lebih tua daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, 2 tahun selisihnya. Artinya Abu Bakar merupakan sahabat yang senior. Tidak ada lagi yang senior daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabat yang lain, mereka berada di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya dikala Abu Bakar datang, hatta nazal fadakhala al-masjid, dikala Abu Bakar turun, maka Abu Bakar masuk ke dalam masjid, falam yukallimun nas. Abu Bakar ini diam, tidak satu pun dia berbicara kepada sahabat yang lainnya. Abu Bakar masuk masjid, diam, kemudian salat di sana, masuk ke rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muwashshan bi thawbin hibara. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Rasulullah atau dikala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka dilihatlah di sana ada Rasulullah SAW yang sudah terbujur kaku. Kemudian Nabi SAW ditutupi dengan pakaian. Pakaian ini ikhwatul Islam adalah pakaian yang berasal dari Yaman yang ada garis-garisnya. Karena memang di zaman dahulu kala pakaian yang berasal dari Yaman ini adalah pakaian yang banyak dihadiahkan kepada Nabi SAW. Karena memang daerah Yaman itu adalah daerah perdagangan. Kalau di musim dingin, karena sebentar lagi kita contohkan di musim dingin, maka orang-orang Quraisy mereka pergi ke Yaman. Kalau di musim panas, orang-orang Quraisy mereka pergi ke Syam. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Perjalanan di musim dingin ke Yaman, perjalanan di musim panas ke Syam. Artinya ikhwatul Islam, kenapa pakaian Nabi banyak pakaian yang berasal dari Yaman? Karena memang Yaman itu adalah di antara salah satu yang menghasilkan pakaian yang indah yang ada garis-garisnya. Kemudian, dikala Abu Bakar masuk, maka dia melihat Nabi SAW sudah terbaring, terbujur kaku, ditutupi oleh pakaian. Pakaian ini adalah pakaian yang berasal dari pakaian Yaman, pakaian yang ada garis-garisnya. Kemudian, fakasyafa an wajhihi. Maka di saat itulah Abu Bakar As-Siddiq mendekati Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih, dalam keadaan menangis. Kemudian dia pun mencium Rasulullah SAW di antara kedua matanya atau di kening Rasulullah SAW. Faqabbalahu wa baka. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mencium Nabi SAW dan dia pun menangis. Dari perjalanan sampai ke rumah Aisyah, Abu Bakar ini belum melihat keadaan bagaimana Nabi SAW, belum lagi meneteskan air mata. Namun dikala melihat Nabi SAW sudah ditutupi pakaiannya atau ditutupi tubuhnya, kemudian dia membuka wajah Nabi SAW, maka di saat itulah dia menciumnya. Kemudian Abu Bakar pun menangis. Sebelum kita lanjutkan ikhwatul Islam, mungkin ini kami mohon maaf ya kalau seandainya terjadi kesalahan di dalam kami menyampaikannya. Biasanya ada sebagian, kalau ada orang yang meninggal, maka kita tidak boleh
menangis dan air mata kita itu jatuh di mukanya. Ada atau tidak demikian? Siapa yang bisa menafsirkan apa makna daripada kalimat ini? Karena kami tidak tahu. Karena memang di antara kebiasaan kita di umat Islam, apabila ada orang yang meninggal, maka jangan menangis dan meneteskan air mata di mukanya. Kalau seandainya kita perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tahan? Siapa yang tidak akan menangis? Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mudah meneteskan air mata. Ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Makanya dikala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung mencium di antara kedua kening Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Dan bisa jadi ada kemungkinan air mata Abu Bakar As-Siddiq menyentuh muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itulah Abu Bakar menyebutkan, bi abi anta wa ummi wallahi la yajma'u Allahu 'alaika mautatain. Demi ayahku atau demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan untukmu dua kematian. Karena memang ikhwatul Islam, manusia dua kali hidup, dua kali mati. Dua kali hidup, dua kali wafat. Yang pertama, kematian mereka dikala mereka belum ada. Kemudian Allah hidupkan ke alam dunia. Kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Kemudian nanti kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan proses semua yang namanya manusia atau semua yang namanya makhluk hidup. Allah wafatkan mereka, mereka tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah, kemudian kembali tidak ada, kemudian kembali diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kematian dan dua kehidupan, semua kita akan melewatinya. Dan kita sudah melewati yang pertama dan yang kedua. Tinggal bagaimana kita melewati yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Nah, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menyebutkan, demi Allah, ayahku dan ibuku yang menjadi tebusannya. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu untukku ya Rasulullah. Allah tidak akan mengumpulkan untukmu dua kematian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tidak akan pernah lagi wafat setelahnya untuk selama-lamanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakannya. Di dalam riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menyebutkan, "Tibta hayyan wa mayyita." Ya Rasulullah, alangkah indahnya dirimu dikala engkau hidup dan juga dikala engkau meninggal. Itulah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Abu Bakar mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, maka Nabi kembali menutup muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Abu Bakar menyebutkan, "Tibta hayyan wa mayyita." Engkau itu tidak berubah ya Rasulullah. Engkau hidup indah, engkau wafat juga indah. Sehingga Abu Bakar menyebutkan, "Tibta hayyan wa mayyita." Engkau indah, engkau sempurna, engkau bagus dikala engkau wafat dan juga dikala engkau hidup. Artinya tidak ada perubahan di fisik Rasulullah SAW, karena memang Allah akan selalu menjaga fisik Nabi SAW. Sebagaimana Allah menjaga Nabi, Allah juga akan menjaga fisik Nabi SAW dikala Nabi hidup dan juga dikala Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Nabi SAW terbujuk di rumah ibunda kita Aisyah, maka tubuh Nabi SAW tidak akan berubah. Tidak sama dengan orang yang wafat atau orang-orang kebanyakan yang wafat, tidak sama. Makanya di saat itulah Abu Bakar menyebutkan, "Tibta hayyan wa mayyita." Engkau indah, engkau sempurna dikala engkau hidup dan juga dikala engkau wafat ya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar kembali menutup muka Rasulullah SAW. Mengapa Abu Bakar menutup atau membuka wajah Rasulullah SAW? Karena Abu Bakar mendengarkan terutama ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, Nabi tidak wafat. Abu Bakar pun sebenarnya sulit menerima kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia memastikan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala dibuka mukanya, betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat itulah Abu Bakar memastikan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Abu Bakar keluar. Kemudian dikala Abu Bakar keluar, kharaja wa Umar bin Khattab yukallimun nas. Dikala Abu Bakar keluar, melihat keadaan para sahabat yang begitu memprihatinkan, ada di antara mereka yang kaku, ada di antara mereka yang menundukkan kepala, ada di antara mereka yang tidak bisa berbicara. Satu-satunya yang berbicara adalah Umar bin Khattab.
Nah, dikala Abu Bakar keluar, sudah memastikan bahwa Nabi betul-betul dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Artinya Nabi wafat. Tidak ada lagi kemungkinan Nabi tidak wafat. Artinya Nabi sudah pasti wafatnya. Maka di saat itulah Abu Bakar keluar. Dikala dia keluar dari rumah ibunda kita Aisyah, maka Abu Bakar memperhatikan satu-satunya manusia yang berbicara adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Abu Bakrin kharaja wa Umar yukallimun nasa faqal, ya Umar, wahai Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, dikala Abu Bakar keluar, maka dia memanggil Umar bin Khattab, ya Umar. Fa'aba Umar an yajlis. Abu Bakar memerintahkan, di dalam riwayat yang lain disebutkan ayyuhal halif, wahai orang yang bersumpah dengan nama Allah, ijlis, duduklah kamu. Karena Umar dalam keadaan emosi. Abu Bakar memerintahkan Umar duduk agar hilang emosinya. Sehingga Abu Bakar dikala mengatakan fa'aba Umar ayajlis, Umar tidak mau duduk, dia tetap berbicara. Nabi tidak wafat. Nabi tidak wafat. Itulah yang diulang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aqbala an-nasu ilaihi wa taraku Umar. Dikala Abu Bakar keluar dari biliknya, dari rumahnya ibunda kita Aisyah, kemudian menyapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Umar tidak mendengarkan sapaan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka di saat itulah manusia semuanya, sahabat-sahabat Nabi yang ada, mereka berkumpul ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka meninggalkan Umar berceloteh di sana atau bercerita di sana. Karena Umar tidak berhenti berbicara. Nabi tidak wafat, Nabi tidak wafat. Orang-orang juga ada di antara mereka yang percaya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun dikala Abu Bakar keluar, maka orang-orang meninggalkan Umar, dia berbicara. Kemudian mereka mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengucapkan, amma ba'du, tentunya setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faman kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah wahai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat untuk selama-lamanya. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Namun apabila ada di antara kalian yang menyembah Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya dua kalimat saja yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan bagaimana keilmuan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena momen ini, ikhwatul Islam, adalah momen yang sangat menegangkan. Tidak ada orang yang berani berbicara dari kalangan sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abu Bakar pun dia tidak banyak bicaranya, hanya dua potong kalimat saja. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan bahasa yang sangat indah, bahasa yang tidak mungkin kita membayangkan kalimat tersebut kalau seandainya ada di antara kita mendapatkan musibah. Jangankan Nabi yang wafat, coba kalau seandainya keluarga kita yang wafat, ayah kita yang meninggal, istri kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, maka sulit bagi kita berbicara. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak banyak bicaranya, hanya dua kalimat saja. Namun dua kalimat inilah yang kembali menguatkan fondasi keimanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada sahabat Nabi yang mulia, man kana minkum ya'budu Muhammadan, kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Abu Bakar mengatakan, kalau kalian semua menyembah yang namanya Muhammad, maka ketahuilah yang kalian sembah itu sudah meninggal. Artinya apa, ikhwatul Islam? Tidak ada umat Nabi yang menyembah nabinya. Mereka beribadah kepada Allah dengan perantara nabinya, bukan menyembah nabinya, bukan beribadah kepada nabinya, bukan meminta kepada nabinya, bukan. Tetapi mereka beribadah kepada Allah melalui perantara bagaimana tata cara yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh umat Nabi. Dan ini adalah bahasa yang sangat indah. Artinya kalau Nabi Muhammad kalian sembah, ketahuilah Nabi sudah meninggal. Tapi kalau kalian menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup. Artinya apa, ikhwatul Islam? Nabi SAW sama dengan manusia biasa. Dan kita tidak menyembah Nabi. Namun kita mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, memberikan hak-hak Nabi SAW. Dan Nabi adalah manusia biasa. Kalau manusia biasa wafat, maka Nabi pun akan wafat suatu saat.
Namun kalau kalian beribadah kepada Allah, maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wa man kana minkum ya'budullah. Kalau kalian beribadah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, yang maha kekal, yang akan abadi untuk selama-lamanya. Sehingga kalimat ini, kalimat yang kembali membangunkan semangat para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tadinya mereka berada di dalam keterpurukan, terpuruk dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulit kehidupan mereka dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka lebih rela kalau mereka wafat, kalau keluarga mereka wafat dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kejadian di ikhwatul Islam. Dikala terjadi perang Uhud, ada salah seorang wanita yang sudah tua. Kemudian dia memiliki 3 orang anak, 3 orang putra yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Uhud. Kemudian kita tahu bagaimana keadaan perang Uhud. Pertama kali kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kaum muslimin dikepung oleh orang-orang musyrikun, sehingga menyebabkan kaum muslimin berada di bawah kekuatan orang-orang musyrikun. Bukan berarti kaum muslimin lemah, namun karena ada hal-hal di mana intinya kurang mendengarkan nasihat dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengatakan kaum muslimin kalah, karena kaum muslimin tetap kuat dan kaum muslimin tidak kalah di sana. Karena setelah perang Uhud ada lagi perang berikutnya. Setelah perang berikutnya ada lagi yang disebut dengan perang Badar yang kedua. Karena Badar itu ada 2. Yang pertama Badar dikala sebelum perang Uhud, dan yang kedua perang Badar setelah terjadi perang Uhud. Dan di sana menunjukkan bagaimana kekuatan kaum muslimin. Artinya kita tidak mengatakan kaum muslimin kalah 100% dikala terjadi perang Uhud. Namun bagaimanapun banyak di antara mereka yang wafat, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu yang syahid adalah 3 orang putra daripada ibu yang berasal dari Madinah ini. 3 orang putra yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekembalinya kaum muslimin, maka ibu ini dikabarkan terhadap putra yang pertama, wahai ibunda, putramu yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Putranya meninggal, namun dia tetap bertanya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang mengatakan, alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja. Maka tenang hatinya. Kemudian datang lagi kabar berikutnya, wahai ibunda, putramu yang kedua juga gugur, juga syahid. Maka jawabannya masih sama, selama Nabi aman, selama Nabi sehat, selama Nabi baik-baik saja, tidak menjadi masalah. Kemudian dikabarkan dengan kabar yang ketiga, putramu yang ketiga juga gugur. 3 orang putranya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sesuatu yang ringan ikhwatul Islam. Berat bagi kita untuk menerimanya. Kadang-kadang apabila ada di antara keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang sekaligus, berat bagi kita menerimanya. Namun ibu ini mengatakan, selama Nabi baik-baik saja, maka semua musibah yang melanda aman, tidak ada dibandingkan kecuali dengan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya demikian mereka ikhwatul Islam. Begitu juga dikala terjadi perang Uhud, Talha bin Ubaidillah dia mengatakan, nahri duna nahrika ya Rasulullah. Dikala dia membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya. Karena dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang musyrikun, maka tameng Nabi adalah sahabatnya. Salah satunya adalah Talha. Kemudian apa kata Talha? Nahri duna nahri. Biarkan nyawaku yang hilang ya Rasulullah, asalkan engkau selamat. Akhirnya dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia masih panjang umurnya. Maka Nabi menyebutkan, kalau kalian ingin menyaksikan orang syahid yang masih hidup, maka saksikanlah yang bernama Talha bin Ubaidillah. Kenapa demikian? Karena perjuangannya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu yang mudah dirasakan oleh sahabatnya, berat bagi mereka untuk menerimanya. Sehingga dikala kita memperhatikan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikala mereka merasakan keterpurukan, masa-masa genting yang luar biasa, maka di saat itulah Abu Bakar kembali memompa semangat para sahabat Nabi bahwa kita tidak pernah beribadah kepada Nabi. Walaupun Nabi, seolah-olah Abu Bakar mengatakan seperti ini, walaupun Nabi sudah tiada, walaupun Nabi dipanggil oleh Allah, namun perjuangan Nabi untuk menyebarkan dakwah dan agama masih tetap akan kita laksanakan. Karena kita beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya makna man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, arti ibadah itu luas. Mereka yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah hanya memerintahkan kita meminta kepada Allah, menggantungkan semua harapan cita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan bagi kita melakukannya, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man kana, di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Abu Bakar menyebutkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu alladhi fis sama' fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita sudah dipanggil oleh Allah. Namun barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada zat yang maha di atas, fa innahu hayyun la yamut, maka dia adalah zat yang maha hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Kalimat ini merupakan kalimat yang sanjida ikhwatul Islam, yang kembali membangkitkan semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima fakta dan realita yang terjadi kepada mereka atau yang sedang mereka hadapi, karena bagaimanapun Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Kemudian setelah Abu Bakar mengatakan kalimat ini, maka di saat itulah Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat yang selalu dibaca oleh sahabat. Namun mereka tidak tahu apa makna yang sebenarnya, dan baru mereka tahu maknanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, karena ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hanya dua saja. Yang pertama, Nabi atau Abu Bakar menyebutkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sama dengan nabi-nabi sebelumnya, sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Nabi Allah banyak jumlahnya, rasul Allah juga banyak jumlahnya. Kalau seandainya para nabi sebelum Nabi sudah tiada, kalau seandainya para rasul sebelum Nabi mereka sudah meninggal, maka Nabi juga akan meninggal sebagaimana mereka juga meninggal. Seolah-olah ayat ini itu maknanya, wa ma Muhammadun illa rasul, Nabi itu hanya rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah banyak rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau rasul sebelum Nabi sudah tiada, sudah meninggal, sudah berjumpa dengan Allah, maka demikian juga keadaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga meninggal. Kemudian Allah menyebutkan, afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi wafat atau Nabi terbunuh, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan. Kalau seandainya Nabi wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa, atau kalau seandainya Nabi syahid sebagaimana syahidnya orang-orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari sini para ulama mereka berbeda. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sebagai seorang syahid di jalan Allah, atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wafatnya manusia biasa atau wafatnya rasul biasa? Karena Allah menyebutkan dua pilihan di dalam Al-Qur'an. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya Nabi wafat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid, apakah kalian akan meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian akan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Yang pertama, maknanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kemungkinan untuk Nabi. Nabi wafat sebagaimana manusia biasa atau Nabi wafat sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena wafatnya Nabi, sebagaimana pembahasan sebelumnya, di antara salah satu yang menyebabkan Nabi wafat adalah gara-gara racun yang pernah termakan oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Dan kita selalu mengulang ikhwatul Islam secara ringkas. Dikala terjadi perang Khaybar, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Khaybar adalah bentengnya orang-orang Yahudi, dan dikala mereka kalah, mereka tetap ingin membuat makar untuk Nabi. Salah satu makar yang mereka buat untuk Nabi, mereka menghadiahkan makanan yang disukai oleh Nabi. Nabi paling suka kepada kambing bagian pahanya. Kemudian maka mereka memasak makanan ini, kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Kemudian Nabi menerimanya, karena Nabi menerima hadiah walaupun dari ahlul kitab. Kemudian ketika Nabi memakannya, maka ternyata racun sudah ada di dalam makanan tersebut. Artinya ikhwatul Islam, racun ini atau makanan ini akhirnya berbicara, jangan makan diriku fa inni masmumah, karena aku sudah diberikan racun. Kemudian dikala Nabi memakannya, makanan ini sudah masuk ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan makanan ini sudah ditelan, ada yang
yang menyebutkan makanan ini kembali dimuntahkan oleh Nabi SAW. Terlepas daripada dua perkataan ini, namun racun itu sudah sampai di mulut Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada di antara para ulama yang mengatakan kalau Nabi wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah, maka itu gara-gara cerita yang terjadi di Khaybar. Salah satu penyebab wafatnya Nabi karena racun yang belum pernah termakan oleh Nabi di kala terjadi perang Khaybar. Kalau ada yang mengatakan para ulama Nabi wafat sebagaimana manusia biasa karena Nabi dijaga oleh Allah, tidak mungkin Nabi wafat gara-gara racun. Kalau seandainya sahabat saja, misalnya kita contohkan Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ditantang oleh orang-orang musyrikun, kalau kalian minum racun ini kemudian kalian selamat, maka kami akan beriman. Jadi dikala Khalid ini ikhwatul Islam berjuang, maka ada negosiasinya. Negosiasinya minum racun. Kalau selamat, maka semua mereka akan menyerah, mereka akan beriman. Maka Khalid minum, mengucapkan bismillah, bertawakal kepada Allah, bermohon kepada Allah, bukan untuk dirinya. Karena kalau dia minum, kemudian dia selamat, maka semua umat akan beriman dan masuk dalam agama Islam. Khalid minum, kemudian Khalid tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Kemudian mereka pun akhirnya beriman kepada agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Artinya kalau Khalid saja selamat, bagaimana mungkin Nabi tidak selamat? Nah, sehingga mereka mengatakan seperti ini, ikhwatul Islam, berarti Nabi wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa. Tidak mungkin Nabi wafat gara-gara racun. Karena Allah akan menjaga Nabi SAW dan selalu menjaga Nabi. Terlepas daripada perbedaan ini, ikhwatul Islam, namun Allah sendiri tetap memberikan pilihan di dalamnya. Kalau Nabi wafat sebagaimana manusia biasa, Nabi tetap diberikan pahala yang luar biasa. Kalau Nabi wafat gara-gara racun yang ada, maka pahala Nabi juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah juga memberikan pilihan di sana. Makanya Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, "Apa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum." Kalau seandainya Nabi wafat atau syahid, apakah kalian akan berpaling dari agama Islam atau kalian akan meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seolah-olah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah sambungan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? "Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a." Kalau ada di antara kalian, karena jangan-jangan atau jangan gara-gara perasaan kalian dengan wafatnya Nabi, kemudian setelahnya kalian meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu fakta yang terjadi di kota Islam. Dikala Nabi wafat, banyak orang yang meninggalkan agama Islam, banyak di antara mereka yang keluar dari agama Islam. Maka Allah kembali menyebutkan, "Wa may yanqalib ala aqibai." Kalau ada di antara kalian yang meninggalkan Nabi, meninggalkan agama Nabi, seolah-olah mereka beriman ketika Nabi hidup. Dikala Nabi sudah tiada, mereka tidak kembali beriman atau kembali kepada agama sebelumnya. Maka apa kata Allah? "Falan yadurrullaha syai'a." Maka itu tidak akan memberikan mudarat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, agama Allah Subhanahu wa taala akan tetap berjaya dan tetap mulia adanya Nabi, tidak adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ada seorang muslim yang mereka menjadi muslim, maka itu manfaatnya kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa berjasa dikala kita masuk Islam bahwa Islam butuh kepada kita. Tidak demikian keadaannya. Dikala kita masuk Islam, yang butuh kepada Islam itu adalah diri kita sendiri. Karena Allah tidak pernah butuh kepada hambanya, dan Allah tidak butuh kepada amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Maka Allah menyebutkan, "Wa may yanqalib," barang siapa yang berpaling, tidak mau lagi kepada agama Nabi, tidak mau lagi ikut ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yadurrullah syai'a. Tidak ada mudaratnya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada agama, dan kita yang butuh kepada baginda. Artinya Allah tidak butuh kepada kita. Islam juga tidak memerlukan kita. Nabi SAW juga demikian keadaannya. Tapi kita yang butuh Nabi, kita yang butuh agama, dan kita yang butuh kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dengan kita berada di dalam agama, itu merupakan karunia dari Allah. Dengan itu pula kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan seorang muslim, mereka akan selalu mengucapkan, "Wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Hidayah Islam dikala kita berada di dalam agama Allah, ikut kepada Nabi, itu semuanya karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah yang butuh kepada kita. Dan itulah makna daripada ayat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sedikit cerita tentang bagaimana keadaan sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, terutama di akhir kehidupan Nabi atau di awal-awal Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan insyaAllah keesokan harinya kita akan kembali menyambung bagaimana keadaan para sahabat Nabi yang mulia dan apa yang mereka lakukan setelah Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Dan selalu kita menyebutkan Nabi manusia biasa, iya, tapi Nabi berbeda dengan manusia biasa. Dari cerita yang akan kita sampaikan, mulai dari Nabi dimandikan, Nabi dikafankan, Nabi disalatkan, Nabi diselenggarakan, itu semuanya berbeda dari manusia biasa. Nabi manusia biasa, iya, tapi ada perbedaan Nabi SAW dengan manusia biasa. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kembali menyambungnya keesokan hari, insyaAllah ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau salah kami dalam menyampaikannya. Kemudian sebelum kita menutup ikhwatul Islam, kami senantiasa memberikan nasihat kepada kami pribadi dan juga kita bersama, terutama bagi kita yang berada di kota Madinah, baik yang datang dari Mekah atau yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, ketahuilah bahwa kita ini merupakan tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sanjindah, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil mereka datang ke tanah haram, mereka datang. Dikala mereka datang, Allah berikan balasan, sa'aluhu fa'atahum, maka mereka pun meminta kepada Allah, Allah kabulkan doa dan permintaan mereka. Artinya ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hadiah datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, Allah ingin kita berlama-lama berada di dalam masjid Rasulullah SAW, sebagaimana Allah juga ingin kita berlama-lama beribadah kepadanya. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alias berdoa kepada Allah. Maka jangan kita menunggu nanti dikala aku sedang umrah baru aku berdoa, nanti dikala aku masuk ke dalam tempat-tempat yang mulia baru aku berdoa. Tidak. Artinya dimanapun kita berada, selama kita berada di tanah haram, maka berdoalah di sana. Tidak hanya menunggu dikala kita sedang melaksanakan umrah, kemudian nanti dikala aku berdiri di Bukit Safa aku akan berdoa kepada Allah. Iya, kita tetap berdoa di sana. Namun sebelumnya bukan berarti kita tidak berdoa. Dan ini merupakan di antara kelalaian yang dilakukan. Kita semuanya melakukan yang demikian. Kita hanya memanfaatkan doa dikala kita berangkat umrah, kemudian dikala kita tawaf, dikala kita sa'i, baru kita berdoa kepada Allah. Mulai dari kita berangkat dari rumah sampai kita pulang, kita kemana? Tidakkah kita tahu semua yang kita lakukan mulai dari kita meninggalkan keluarga, sanak famili, meninggalkan rumah, melangkah keluar dari rumah kita, maka di saat itu kita disebut dengan seorang yang musafir. Dan seorang yang musafir, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah sejarahnya ada musafir yang doanya ditolak oleh Allah, kecuali kalau ada hal-hal yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan kesempatan bagi kita bersama. Jangan kita sia-siakan hal yang demikian. Berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah, berdoa kepada Allah. Kemudian setelah salat sunat, berdoa kepada Allah. Ketika kita minum zam-zam, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala kita berada di Masjidil Haram Makkah, berdoa kepada Allah. Semua waktu kita jadikan untuk berdoa kepada Allah. Dan ingat hadis Nabi SAW, Inna Allah la yamal hatta tamal. Allah itu tidak bosan sampai kalian yang bosan berdoa kepada Allah. Dan memang itulah faktanya. Allah, artinya Allah tidak akan pernah bosan mengabulkan doa dan permintaan kalian sampai kalian sendiri yang bosan mengangkat kedua tangan kalian. Artinya Islam, kita sering mengingatkan atau selalu mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Momen-momen yang indah ini kita jadikan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling mulia sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Ini adalah bonus yang Allah berikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada tamunya, dan kita semua adalah tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selalu menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga keluarga kita juga menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga masyarakat kita, orang-orang yang kita cintai, mereka juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau sekiranya mereka yang pulang dari melaksanakan ibadah haji, dari melaksanakan ibadah umrah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semuanya. Allah ampunkan dosa keluarga kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Allah angkat musibah yang ada. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, pergi ke kota Mekah Mukarramah, kita berharap bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa dan permintaannya. Agar Allah kabulkan atau Allah terima semua amal ibadah yang mereka lakukan, agar mereka dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, sa'i yang masykur, dan tabut yang maghfur. Kalau ada di antara kita yang habis waktunya di Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya. Allah kembalikan mereka bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله